Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pali Pakaya. Saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Pertama ada konsep dasar profesi, karakteristik dan syarat profesi. Pengertian profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu. Profesi merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukannya. Istilah yang berkaitan dengan profesi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya ia tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan ini. Syarat profesi. Memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan khas definitif atau bukan untuk sementara dan sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan berdasarkan ketentuan persyaratan standarnya bagi penyiapan maupun pengembangannya. Yang kedua ada kompetensi guru profesi berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005. Pengertian kompetensi guru. Guru sebagai seorang yang berwenang untuk mengajar dan mendidik peserta didik harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik agar upaya dalam mengkondisikan lingkungan belajar dapat merubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik secara efektif dan efisien. Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris competence yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan perilaku dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan kompetensi berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang. Kompetensi juga terkait dengan standar di mana seseorang dikatakan kompeten dan bidangnya jika pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap serta hasil kerjanya sesuai standar. Dan berikutnya ada keterampilan dasar guru dalam proses pembelajaran. Ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dilakukan guru pada awal waktu pelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan ini, inti pelajaran yang diberikan selama waktu pelajaran itu. Caranya, pertama mengemukakan tujuan yang dicapai, menarik perhatian siswa, memberikan acuan dan membuat kaitan antara materi pelajaran yang telah dikuasai siswa dan bahan yang akan dipelajari. Adapun komponen-komponen membuka dan menutup pembelajaran. Komponen membuka pembelajaran, menarik perhatian siswa, gaya mengajar, pengguna media pembelajaran atau 3 pola interaksi yang bervariasi, menimbulkan motivasi disertai kehangatan dan keantusian, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan dan memperhatikan minat atau interest siswa. Komponen menutup pembelajaran meliputi meninjau kembali materi pokok dengan merangkum hasil pembelajaran, melakukan evaluasi. Bentuk evaluasi yang dilakukan oleh guru antara lain mendemonstrasikan keterampilan mengaplikasikan ide baru atau situasi lain, mengeksplorasi pendapat siswa sendiri dan memberikan suatu tertulis. Berikutnya ada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Guru. Pengertian seni komunikasi. Seni komunikasi berarti kesenian untuk berbicara baik yang berdasarkan bakat alam
dan keterampilan teknis. Sekarang ini retorika diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Kesenian berbicara ini bukan hanya berarti berbicara lancar tanpa jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Teknis berkomunikasi. Berkomunikasi yang baik sangat kita perlukan. Dengan melakukan komunikasi yang baik, maka orang lain merasa nyaman dan akan selalu merasa membutuhkan keberadaan kita. Dan teknis berkomunikasi ini akan memberikan nilai lebih kepada Anda dari beberapa orang yang pernah berbicara dengan Anda. Dengan gaya komunikasi yang baik, diharapkan orang lain menjadi lawan bicara. Kita menjadi tertarik dengan apa yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Apabila ada seorang marketing, tentunya Anda harus mempunyai keahlian menghadapi para klien atau konsumen yang sedang Anda dekati untuk membeli produk Anda. Kelompok 5, kode etik profesi guru dan organisasi asosiasi keprofesian. Pengertian kode etik guru. Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Secara harfiah, kode artinya aturan dan etik artinya kesopanan atau tata susila, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dalam kaitannya dengan profesi. Bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional guru. Profesi yang diterimakan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Baik, berikutnya ada kelompok 8, strategi pengembangan profesional guru Indonesia berdasarkan peraturan berlaku. Pengertian guru profesional. Guru sebagai suatu profesi di Indonesia yang baru dalam taraf yang sedang tumbuh, yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya, sehingga guru dikatakan sebagai profesi uang setengah atau demi pekerjaan berbeda dengan pekerjaan non formal. Guru profesional adalah pekerjaan atau kegiatan dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan dan memerlukan keahlian. Berdasarkan pengertian guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran, dapat melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional baik yang bersifat pribadi, sosial, dan akademik. Kata lain, guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus di bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru profesional dengan maksimal. Guru juga seorang pengajar, suatu ilmu yang dalam bahasa Indonesia guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan sertifikasi guru, uji kompetensi, dan undang-undang guru. Pengertian uji kompetensi guru atau UKG. Uji kompetensi guru disingkat UKG adalah kegiatan ujian untuk pengukur kompetensi dasar tentang bidang studi, subjek mater, dan pedagogik dalam domain konten guru. Kompetensi dasar bidang yang diujikan sesuai dengan bidang studi, sertifikasi bagi yang bersertifikat pendidik, dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru. Baik guru yang sudah bersertifikasi pendidik, kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas. Berikutnya ada rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan
perangkat mata pelajaran dalam program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidik dengan tujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Titik beratnya kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa agar lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 lebih menekankan pada ketiga aspek, yaitu menghasilkan peserta didik berakhlak mulia atau efektif, berketerampilan psikomotorik, dan berpengetahuan kognitif yang berkeseimbangan sehingga diharapkan agar siswa lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Ini ada kelompok 11, memahami konsep kurikulum 2013. Pengertian kurikulum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1/9 UU SPN menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahkan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini dianalogikan sebagai alat membentuk sumber daya manusia yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh bangsa. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang terbaru diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Mulia tahun 2013. Ini sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Baik, yang terakhir ada strategi pengembangan profesionalisme guru Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Pengembangan profesionalisme guru. Makna profesional dan profesionalisasi. Berbicara mengenai profesional, pemikiran kita akan tertuju pada pekerjaan. Menurut Danim Sudarman, makna profesional merujuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi. Orang yang profesional biasanya melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan mengabdikan diri pada pengguna jasa dengan disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya. Kedua, kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Yang kedua ada profesionalisme, berasal dari bahasa Inggris profesionalis, yang secara leksikal berarti sifat profesional. Menurut Yasin Anwar, profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya itu. Yang ketiga ada profesionalisasi, merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk standar ideal dari kemampuan atau pembuatan yang diinginkan oleh profesinya. Itu profesionalisasi mengandung makna dua dimensi utama, yaitu peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis. Baik, terima kasih.